Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigedam Astu Namo Sidem. Kali ini saya berada di Pura Sakti Raden Wijaya yang berlokasi di Perumahan Royal Residen Wiyung, Surabaya. Adapun tema dalam acara kali ini yaitu Bhakti Marga, Jalan Menuju Tuhan. Bhakti Marga Yoga merupakan salah satu bagian dari catur marga yoga. Bhakti berasal dari kata bhaj dalam bahasa Sanskerta, berarti terikat kepada Tuhan. Oleh karena itu, kata bhakti berarti kasih sayang, cinta kasih, kesetiaan, cinta yang tulus dan luhur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata marga berarti jalan atau usaha dan kegiatan. Sedangkan yoga berarti usaha untuk menghubungkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa Bhakti Marga Yoga menekankan bahwa bhakti merupakan suatu usaha sekaligus sarana untuk mempersatukan diri kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Lebih lanjut tentang Bhakti Marga Yoga. Kali ini saya sudah berada di antara dua narasumber kita. Yang pertama di sebelah kanan saya, yaitu dengan Bapak Dr. Andes Ketut Gede Aryasna, MBA MM Akuntan sebagai Walaka PHDI Jawa Timur. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu para pemirsa. Dan di sebelah kiri saya, yaitu dengan Bapak Insinyur I Gede Putuswardana, MM, sebagai Ketua Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu, sebentar sarang sami. Nggih, menurut tema kali ini, kita akan membahas tentang Bhakti Marga Yoga. Yaitu, kali ini saya akan bertanya pertama kepada Bapak Jeromangku. Bhakti Marga Yoga, saya sempat mendengar tentang istilah Nawa Widam Bhakti, Bapak. Menurut Bapak, bagaimana sih pengertian tentang Nawa Widam Bhakti tersebut, Bapak? Monggo, Bapak. Baik, Wayaneka dan para pemirsa dimanapun Anda berada, sesuai topik yang diutarakan tadi adalah tentang Bhakti Marga. Di dalam kitab Weda, kita sebagai umat manusia diamanatkan untuk melaksanakan catur marga. Nah, di dalam catur marga disebutkan bahwa awal daripada yang kita lakukan harus diawali dengan kita berpikir, dengan merencanakan sesuatu aktivitas, karya apapun kita lakukan, seyogyanya dilakukan dengan perencanaan yang baik. Yang mana di dalam Weda disebutkan sebagai jenana marga. Jadi pikiran yang baik itu harus kita kondisikan lebih awal sebelum kita melakukan aktivitas. Selanjutnya, aktivitas pikiran yang kita lakukan tersebut kita wujudkan dalam bentuk perbuatan. Jadi setelah kita berpikir, kita wujudkan dalam bentuk perbuatan yang dikenal dengan sebutan karma marga yang ada di ajaran agama kita. Nah, karma marga inilah harus kita persembahkan, ya. Jadi tidak semata-mata kita berkarma, berkarya, beraktivitas hanya untuk tujuan komersil, tetapi harus untuk tujuan yang disebut dalam topik tadi adalah Bhakti Marga. Mari kita jadikan karya kita sebagai karya persembahan. Jadi pikiran dan karya yang dipersembahkan inilah yang saya ramu menjadi Bhakti Marga. Ya. Di dalam Bhagavata Purana disebutkan ada 9 bentuk bakti. Ada 9 cara bakti kita dalam menuju Tuhan. Di dalam Bhagavata Purana tersebut, 9 itu dirinci. Pertama adalah Srawanam, yang kedua Smaranam, yang ketiga Sakyanam, terus ada Arcanam, Atmawidanam,
ada pada sewanam, ada kirtanam, ada dasyam, dan yang terakhir adalah arcanam. Tentang generasi muda nih Bapak, ya sempat baca-baca gitu tentang kirtanam Bapak. Kan kirtanam nih tentang lantunan-lantunan kidung ini ke Bapak. Nah, kita generasi-generasi muda niki agak susah dan kebingungan Bapak tentang belajar tentang lantunan-lantunan kidung. Nah, menurut Bapak bagaimana sih kiat-kiat kita sebagai generasi muda untuk bisa lebih terpacu dan lebih tertarik tentang tentang mengamalkan kirtanam nih ke Bapak? Baik. Saudara Eka dan pemirsa yang berbahagia, Nawa Wida Bakti ini adalah merupakan satu kesatuan yang utuh, ya. Jadi salah satunya di dalamnya adalah kirtanam. Nah, kalau kita bicara Nawa Wida Bakti yang pertama adalah Srawanam, yang mana kita harus di awal itu, kalau kita belum paham, kita sebaiknya belajar mendengar. Ya. Srawanam ini mendengar. Apakah itu dengan mendengar Dharma Wacana, mendengar orang baca-baca sloka, ya. Pokoknya mendengar hal-hal yang dikaitkan dengan ajaran-ajaran agama, termasuk mendengar Dharma Tula, walaupun hanya sebagai pendengar, sebagai peserta. Yang kedua, dari mendengar itu kita akan bisa ingat. Ya, dari mendengar, kita serap dari telinga, kita akan bisa mengingat. Atau yang di dalam ajaran Bhagavata Purana itu disebut dengan Smaranam. Semrit asal katanya, Smaranam. Jadi kita mengingat. Jadi kemana-mana kalau kita pergi itu, mari kita ingat Tuhan. Ya. Dengan ingat Tuhan, kita akan selalu mendapat perlindungan. Dengan ingat Tuhan, kita akan selalu hati kita dijaga oleh Tuhan. Contohnya kalau kita menemukan dompet gitu ya di jalan, terus ada uangnya. Ya. Kalau kita ingat Tuhan, pasti hati kita akan berbicara, kembalikan, kan gitu. Dan yang ketiga adalah setelah kita selalu ingat, kita bersahabat dengan Tuhan. Sakyanam, seperti Arjuna ya, Arjuna bersahabat dengan Tuhan. Artinya kalau kita curhat ya, mengeluhlah pada Tuhan. Contohnya kalau mau menghadapi ujian gitu ya, atau lagi sedang putus cinta gitu untuk anak-anak muda ini ya, sebutlah nama Yang Widi, jangan terus Yang Widinya malah dilupakan. Demikian juga kalau kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang sulit, yang berisiko, mari kita sebut sahabat kita, yakni Tuhan. Dengan sebutan, kita kan punya 1000 sebutan nama Tuhan yang disebut Brahma Sahasranama ya. Mau sebut Tuhan Siwa, Tuhan Wisnu, Tuhan Brahma ya, sesuai dengan istadewata yang dicintai ya. Dan yang ketiga, setelah kita bersahabat, mari kita wujudkan hal itu. Kan Tuhan itu kan wiyapi wiyapakani ruikara. Tuhan itu tidak bisa dibayangkan. Tetapi dalam kita hidup, kita kan harus bisa konsentrasi, kan harus membayangkan. Ya. Jadi di dalam Nirguna Brahman, memang Tuhan itu adalah Acintya, tetapi mari kita wujudkan dalam bentuk Saguna Brahman. Kita wujudkan, nah, salah satunya dengan cara Arcanam, ya, Arcanam. Dan di dalam Weda kan disebutkan bahwa salah satu awatara adalah Arcanam, adalah Arca. Ya. Jadi kan awatara itu kan yang pertama adalah berwujud manusia setengah binatang. Yang kedua jenis awatara itu adalah dalam wujud manusia seperti Sri Rama ya, dan lain sebagainya. Kalau yang wujud manusia setengah binatang seperti Narasingha. Dan yang ketiga masih ada awatara yang dalam wujud Arcanam. Yang ini yang sering kita gunakan di tempat-tempat suci, di tempat-tempat di pura-pura seperti di Pura Sakti Raden Wijaya ini. Jadi kita konsentrasikan kepada Arcana. Ya. Jadi kita mengkonsentrasikan, memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Jadi
apapun yang kita lakukan, mari kita pusatkan pikiran kita untuk persembahan kepada Tuhan yang kita wujudkan dalam bentuk arcana. Ya. Terus, nah, dalam kita melaksanakan kegiatan, apakah itu yatnya, apakah itu perbuatan-perbuatan yang lain yang terkait dengan keagamaan, mari kita selalu istilahnya kalau dalam bahasa daerah itu disebut dengan kalau dalam bahasa Indonesia kan pasrah ya, pasrah atau berserah. Kita harus benar-benar menyerahkan hasilnya pada Tuhan. Jangan terus kita berpikir bahwa saya sudah melakukan ini, hasilnya harus begini. Nah, mari kita ramein gawe, ya, sepiin pamrih. Jadi ramein gawe dan sepiin pamrih itu bahwa kita berkarya tapi jangan memikirkan hasil. Jadi hasilnya pasrahkan sama Tuhan. Ini yang disebut dengan Atmani Widani. Nawa Wida Bakti yang berikutnya adalah Dasyam. Dasyam ini kalau kita kenal di kalangan masyarakat di Surabaya disebut ngayah ya, ngaturang ayah. Jadi kalau sudah ngayah harus siap payah, layah, maya, pokoknya serbaya ya itu. Jadi harus ikhlas. Berikutnya adalah seperti yang dilakukan oleh para sulinggi, para pendharma wacana, para pengurus parisade, dan para sesepuh serta pengurus pura itu kan selalu melakukan pelayanan. Ya, itu yang disebut dengan pada sewanam. Jadi apapun yang kita lakukan, layankan kepada masyarakat itu sebagai layanan kepada kaki Tuhan. Pada itu pada kaki Tuhan. Jadi mari kita melayani kaki Tuhan. Kaki Tuhan itu adalah ya semesta ini, alam lingkungan, seluruh umat manusia harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Nah, selain itu tadi ada juga yang disebut kita harus juga rajin membaca. Ya. Umat Hindu ini kan perlu ditingkatkan rajin membacanya. Nah, ini juga diamanatkan oleh ajaran Weda yang disebut Wandanam. Jadi harus baca, dan baca. Continuous learning gitu. Seperti yang dilakukan oleh para guru-guru kita. Jadi harus kita tiru banyak membaca, utamanya baca-baca sloka-sloka Weda. Dan yang terakhir tadi dikaitkan dengan apa yang ditanyakan oleh Nika adalah kidung, menyanyikan nama-nama Tuhan, menyanyikan lagu-lagu yang terkait dengan ajaran-ajaran keagamaan. Nah, ini kaitannya dengan generasi muda kita. Mungkin perlu dilakukan inovasi ya. Kalau dulu mungkin lagunya lagu yang kuno, mungkin yang tradisi, mungkin juga sudah bisa dikemas dengan lagu-lagu yang berbahasa modern, berbahasa Indonesia, tetapi tidak keluar dari ajaran-ajaran agama. Jadi kalau kita selalu lakukan kidung atau kirtanam dalam hati, selalu akan ada getaran di hati kita. Jadi prinsipnya apabila kita lakukan 9 Nawa Wida Bakti itu, seperti yang sering diungkap oleh para penglingsir, para tokoh, bahwa apapun yang kita miliki akan dilindungi oleh Tuhan, apapun yang kita inginkan akan diberikan oleh Sang Hyang Widi. Ya, itu. Jadi kita akan bisa hidup tentram, nyaman, dan damai kalau kita melaksanakan 9 bentuk bakti itu. Begitu, Mbak Eka. Berarti kiat-kiatnya yaitu dengan cara mencari inovasi gitu Ya, Bapak, inovasi. tanpa mengganti Substansi, nggih, ya. dari lantunan-lantunan kidung tersebut gitu nih Bapak. Nggih, baik. Banyak sekali tadi, terima kasih dari Bapak Jero Mangku atas 9 dari Nawa Wida Bakti tersebut. Maka selanjutnya dari paparan-paparan tersebut dapat manfaat bakti dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Hindu. Sekarang saya bertanya kepada narasumber kedua.